Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab Bilangan pasal 9 yang disampaikan oleh Pastor Jason dengan tema dalam anugerah mengikuti tahap dari Allah, urutan dari Allah. Yaitu kita harus mengikuti langkah Allah. Dengan langkah Allah, kita bisa melepaskan rancangan kita sendiri. Kita bisa memiliki rencana kita sendiri, tetapi kalau Allah mempunyai tuntunan sendiri, kita harus melepaskan rencana kita sendiri. Ini adalah anugerah, dan dalam anugerah terus untuk maju. Di pasal pertama, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama, yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hari yang ditentukan oleh Allah, orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Di sini dikatakan sangat jelas ini pada bulan yang pertama. Kitab Imamat pasal pertama dikatakan di bulan kedua. Di sini pada bulan pertama. Allah bukan menggunakan waktu untuk mencatat urutannya. Dalam arti dia punya rencana yang ingin dia nyatakan, dan seluruhnya mempunyai konsep yang spesial. Pasal pertama dan kedua mencatat di pasal pertama, di situ ada 12 suku. Kemudian pasal 1-2 juga menyatakan mereka menurut suku mereka harus berkemah menurut suku mereka masing-masing, dan keempat mereka melayani menurut giliran mereka, yaitu mereka harus tenang dulu, dan juga mereka harus ada hubungan yang baik. Tubuh harus suci, kemudian hubungan sesama harus damai. Hubungan dengan suami istri juga harus damai. Boleh dikatakan kita tinggal bersama, semua harus hidup dengan damai. Dan di sini semua orang bisa merindukan akan Allah, dan semua orang juga di pasal ke-6 dikatakan bisa menjadi orang nazir. Menurut urutannya demikian, hubungan kita baik, kita bisa untuk merindukan Allah, dan ini hal yang sangat penting. Kemudian pemimpin harus memberi persembahan. Yang mengawali memberi persembahan yang akhirnya dipilih menjadi pemimpin, seperti dikatakan di pasal ke-7. Dan urutan ditetapkan menurut kemah mereka. Pasal ke-8 mempersembahkan orang Lewi. Di sini dikatakan orang Lewi mereka sebagai ganti yang sulung orang Israel, anak sulung Israel. Setelah awalnya pemimpin yang mengawali memberi persembahan, kemudian untuk mempersembahkan anak, kemudian sebagai ganti mempersembahkan anak yang sulung. Di dalam kerinduan dalam keselamatan untuk terus maju.
Di sini Allah harus merayakan hari Paskah. Hari Paskah yang di bulan kedua. Yang kedua kali. Yang pertama kali mereka rayakan di waktu di tanah Mesir pada waktu malam, darah domba yang diusapkan di pintu mereka untuk menghindari dari pembunuhan anak sulung. Kemudian yang kedua kemudian keluar dari Mesir, kemudian sampai di saat ini dan melewati hari Paskah yang kedua. Mereka mempunyai perintah dan yang peraturan. Kemudian di ayat keempat, Musa menyuruh orang Israel merayakannya. Kemudian di ayat kelima yang terakhir dikatakan, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Di sini timbul satu masalah, sebab mungkin ada di rumah ada orang yang meninggal, mereka najis oleh mayat. Mereka tidak bisa merayakan hari Paskah yang ditetapkan. Menurut peraturan harus demikian. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya di rumah ada orang meninggal, ini bukan karena keinginan kami. Mengapa kami tidak bisa bersama merayakan hari Paskah? Kemudian mereka bertanya kepada Musa, bagaimana dengan Musa? Musa tidak langsung menjawab mereka. Oh, kamu sangat merindukan, dan pun juga cukup alasan. Dan dia berkata, baik, aku bertanya kepada Tuhan. Ini di ayat yang ke-8. Lalu jawab Musa kepada mereka, tunggulah dahulu, aku hendak mendengarkan apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Yang ingin saya ungkapkan yaitu kita mengikuti Allah itu tepat, tapi di situ ada dalam dalam kegiatan Allah punya ketetapan, tetapi kalau kita tidak berdaya, kalau kita tidak sesuai dengan ketetapan, kami tidak bisa merayakannya. Tetapi kamu bisa menyatakan, aku ingin merayakannya. Jadi di sini kalau kita harus mengikuti waktu. Jadi kita dalam mengikuti Allah, kita harus merindukan. Dan di kita setiap orang bisa bertanya. Kita bertanya, mungkin jawaban akan muncul. Pada saat bertanya, yang didengar Musa dari Allah punya kesembihan dikatakan, oh, kalau kalian ingin merayakan, baiklah dirayakan pada bulan kedua hari yang ke-14. Kita perhatikan jawaban dari Allah, ayat 10. Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Masalah dari manusia yaitu sering-sering bertanya akan masalahnya sendiri. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, di rumah saya ada orang meninggal, saya najis, tapi ingin merayakannya. Bagaimana, apa yang harus kami perbuat? Jawaban Allah, kamu dengan keturunanmu. Aku bertanya pada permasalahanku, tetapi jawaban Allah yaitu kamu dan keturunanmu. Yang ditanyakan
kalau ada orang karena najis oleh karena mayat, tetapi jawaban Allah dari sini lebih besar. Dan juga kalau kamu berada dalam perjalanan jauh, kamu tidak leluasa merayakannya. Seharusnya ini bisa dibebaskan. Kamu tidak usah merayakan pun boleh. Tetapi kalau kamu ingin terus merayakannya, kamu boleh telat 1 bulan. Sama kita bertanya akan masalah kita. Jawaban Allah dari generasi ke generasi. Bahkan sampai dalam perjalanan yang jauh, berada dalam perjalanan yang baru. Sampai di ayat 14 juga, kalau ada seorang asing yang menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, kita lihat Allah melihat dari segi yang jauh. Tidak peduli kamu dalam keadaan apapun, kamu merindukan. Kamu bukan orang Israel. Kamu berada dalam perjalanan jauh. Kamu rindu untuk merayakan Paskah Tuhan. Kamu bisa untuk merayakannya. Ini sama artinya anugerah ditambah besarkan. Tetapi dikatakan yang harusnya kamu rayakan, kalau kamu tidak merayakannya, maka kamu akan dibinasakan. Ini dikatakan di bulan kedua, hari yang ke-14. Sebab orang Israel merayakannya dari turun-temurun, yaitu untuk mengingatkan orang Israel bahwa Allah yang menyelamatkan mereka. Allah akan menyelamatkanmu. Dan sekarang di generasi sekarang kamu harus ingat, dan generasi kamu berikutnya harus ingat. Jadi dari turun-temurun kamu harus ingat. Kalau kamu tidak merayakannya, sama seperti kamu menolak keselamatan Allah. Sama seperti waktu masa lalu mereka tidak mengusapkan darah domba di pintu mereka. Sama mereka akan kehilangan keselamatan dan akan dibinasakan. Sebab jadi Allah ingin dari generasi ke generasi mengingatkan akan masalah ini, dan sampai pada hari ini kita harus merayakan hari Paskah. Ini adalah ketetapan dan juga petunjuk. Sampai pada akhirnya Yesus dia menjadi Paskah bagi kita, kemudian bangkit kembali. Jadi waktu kita mengikuti Allah, kita harus merayakan hari raya. Ini adalah satu karunia, sebab dia membuka petunjuk tentang karunia Allah. Ya, di perjanjian baru, bukan setiap hari raya harus dirayaan, sebab hari raya melambangkan Kristus. Di sampai perjanjian baru, hari Paskah, hari Paskah Agung, kita akan lebih mengutamakan Paskah Agung. Sesungguhnya sebab Yesus telah hadir. Tetapi kalau kamu ingin merayakan Paskah, kamu boleh merayakannya.
Sama seperti kamu hendak merayakan hari raya, merayakan ulang tahunmu, ada orang yang merayakan ulang tahunmu, orang hari ulang tahun, ada yang tidak. Pada saat kamu merayakan ulang tahun pada pihak lain, dia akan senang. Ini sama dengan konsepnya sampai di pasal yang kedua. Ayat 15 sampai dengan akhir. Melepaskan kemah. Mengikuti pemimpin, kemudian terus maju. Kemudian di sini menyatakan tentang awan. Dikatakan pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci. Kemah hukum Allah pada waktu malam, pada waktu pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Ayat 16. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah pada waktu malam hari, kelihatan seperti api. Ayat 17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah api, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Orang ini tanda yang diberikan di mana mereka berkemah, yang ditetapkan dengan awan. Di ayat 17 ayat 17 ayat 18 sampai dengan 23. Setiap tahap dikatakan hampir sama. Sebab di ayat 17 dikatakan dengan jelas, di mana setiap kali awan itu naik di atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sana orang Israel berkemah. Ini dikatakan sangat jelas, tetapi kita temukan Allah di sini berulang kali menyatakan konsepnya. Ayat 14 kamu lihat, atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dari atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Di sini mengulangi untuk mempertegaskan. Saya merasa di ayat 19 di sini spesial dipertegaskan. Kamu tidak berangkat, tidak mengikuti Allah. Sebab awan tidak bergerak, aku tidak bergerak. Ini artinya mendengar perintah Tuhan. Awan berangkat, aku ikut berangkat. Itu juga mengikuti perintah Tuhan. Jadi kita berkemah atau tidak, atau kita berangkat, itu adalah perintah Allah. Dan dipakai di zaman sekarang, kita dipenuhi dengan pekerjaan, kita harus mengerti akan tuntunan Tuhan. Yaitu kamu melihat Allah begitu baik, kamu tinggal demikian juga akan lebih baik.
Dan berkat itu sangat besar, yaitu Allah akan menuntun kita setiap orang. Yaitu seperti saya untuk segenap hari untuk pelayanan, direktur saya mengatakan kami perlu saja membuka rancangan pertahunan di bulan ke-7. Bolehkah kamu bulan 6 baru pergi? Saya merasa itu cukup ada alasan, dan saya kembali bertanya kepada Allah. Bulan 9 kamu berangkat, ada kesepi sekalian anugerah, dan ini adalah urutan. Ini bukan apakah kamu resign atau tidak. Saya merasa Allah sangat lihai. Dia memberikan anugerah yang spesial. Sama artinya, kalau saya bulan 9 saya tidak resign dari pekerjaan saya tidak tahu anugerah ini bagaimana. Jadi sama seperti seumur hidup saya membuat satu pertanyaan, dan anugerah di bulan 9 saya berhenti bekerja, kasih karunia itu apa? Ya, di bulan 9 saya memang berhenti, dan rupanya saya bersama dengan Pastor Joshua menjadi teman sekolah. Jadi kami punya waktu 3 bulan bersekolah bersama. Ini adalah step-step yang kita mengikuti langkah Tuhan. Kalau terlalu cepat dan terlalu lambat, itu pun tidak baik, kurang baik. Cukup di sini juga tidak. Seperti Pastor Deborah, dia menerima pewahyuan untuk datang di Hong Kong. Sesungguhnya setelah dia menerima, dia bisa untuk datang. Dia beli tiket datang. Tapi apapun tidak terjadi, dia kembali lagi ke Taiwan. Iya, ketindakan ini menyatakan keseriusannya. Jadi pada waktu Pastor Joshua hendak mendirikan gereja 5 karunia, jadi kami ingat langsung Pastor Deborah, dan dia di Taipei ketemuan. Jadi kedua kali dia datang ke Hong Kong sudah setahun yang lalu, sudah waktu setahunan dari tahun kemarin. Kamu dikatakan dalam jangka waktu panjang dia datang di Hong Kong, tetapi dia harus menanti 1 tahun lagi. Saya menerima pewahyuan untuk datang di Hong Kong, tapi saya merasa harus melihat keadaan untuk buka jalan. Tapi Pastor Deborah berdoa untuk saya yang otomatis sendiri, yang agresif sendiri. Kalau tidak, saya tidak bisa datang ke Hong Kong. Ini dengan step langkah kita juga ada hubungannya. Ada kalanya kita bisa melakukannya. Kalau kita bisa melepaskan rencana kita, seperti kita biasanya selalu melakukan yang ingin kita lakukan, Allah memberikan kita bebas untuk melakukan dan memberikan kita rencana, ini hal yang baik. Tetapi ketika awan berangkat, kita harus langsung melepaskan semuanya dan kita pun ikut berangkat. Dan berkat ini sangatlah besar. Mungkin kamu berkata, saya tidak mau pergi. Kamu pun boleh melakukan, tetapi awan telah berangkat, dan di atasmu tidak ada awan yang menutupimu. Jadi demikian. Ia memang masih bisa hidup, hanya kulit menjadi hitam.
Jadi mengikuti langkah-langkah itu ada berkatnya sendiri, dan kita perlu rencana kita sendiri, tetapi sewaktu-waktu kita pun bisa melepaskan, dan ini diulangi untuk mempertegaskan. Ayat 20 juga sama dikatakan, ada kalanya awan itu tinggal beberapa hari ada skema suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ayat 18 sama, cuma terbalik mengungkapkannya. Ayat 22 juga sama. Baik 2 hari 1 bulan, kalau kamu disuruh berangkat, kamu berangkat, disuruh berkemah, ya berkemah. Dan juga sangat ingin mengikuti urutan ini agar mereka juga bisa bertumbuh dewasa. Dan di sini ada satu konsep yang sangat penting. Kita lihat di ayat 23. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajiban kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ini adalah kesimpulan. Yaitu mengikut Allah sama dengan mengikuti pemimpin. Ini konsep sama di ayat ke-5. Di ayat ke-5 dikatakan, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikian dilakukan orang Israel. Jadi di bulan pertama di sini melepaskan rancangan kita mengikuti Tuhan. Dengan mengikuti pemimpin, kita dengan mengikuti pemimpin sama dengan mengikuti Tuhan. Ini sama dengan nilai-nilai inti kita, yaitu terlebih dahulu taat, baru ilham. Mengapa kita harus mengikuti pemimpin? Sebab Allah dengan perantaraan pemimpin berbicara. Jadi sebab Allah mengajar kita demikian, kita juga demikian kita lakukan. Iya, memang kalau pemimpin yang telah meninggalkan Tuhan, kita tidak perlu ikut. Kalau Tuhan tidak telah meninggalkan Allah, telah membelakangi dari keagamaannya, itu kita tidak perlu ikut. Seperti bosmu waktu bekerja, dia harus menyembah sembahyang terlebih dahulu, kamu tidak perlu ikut. Dalam keadaan demikian, kalau dia minta kita untuk kerja lembur karena punya tugas kespesialan, kita harus ikut. Kalau dia setiap hari menyuruh kita kerja lembur tidak sesuai dengan terlebih Allah dahulu, kemudian manusia, selanjutnya bumi, kita tidak perlu mengikuti. Tetapi semua bisa dibicarakan. Ini bukan satu hal yang harus ditegakkan terus. Kita bisa berunding
seperti yang dikatakan saat mereka ingin merayakan hari Paskah. Karena kalau kitanya mempunyai kita punya keputusan keinginan kita sendiri, kita di atas perkara ini terlebih dahulu mencari tuntunan Allah dan berkat, maka kamu akan mengikuti Allah, dan kemudian keputusanmu akan lebih banyak, semakin banyak. Jadi semua mengikuti Tuhan, semua melihat awan, tetapi mengapa semua harus mengikuti awan? Sebab Musa berfirman kepada Musa dan mengikuti awan. Kita mengikuti Allah, kita dengan mengikuti pemimpin, dengan mengikuti Allah. Dan dalam proses ini kita sangat perlu, yaitu kita juga perlu untuk leluasa, baik pimpinan Allah atau ketetapan Allah, kita bisa leluasa juga untuk memberikan kelonggaran. Kita jangan menjadi aku hanya mengikuti Allah tetapi tidak mau mengikuti pemimpin. Kalau kamu tidak mau mengikuti pemimpin, Allah berbicara denganmu juga tidak banyak. Sebab kita lewat pemimpin Allah menyatakan kita mengikuti Allah, maka akan semakin banyak Allah menuntun kita. Jadi kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Di dalam anugerah Tuhan kita terus mengikuti Allah kita, mengikuti Tuhan kita. Mari kita bersama menyembah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kami bisa mengikuti Engkau, menuruti kehendak-Mu. Tuhan, beri kami iman, kuatkan iman kami untuk terus mengikuti Engkau.
Kami memuji Engkau di dalam hidup kami, bagaimana Engkau menuntun kami, dan di dalam titik yang rendah Engkau mengubah hidup kami. Dan kami bersyukur Engkau mengangkat kami dari debu dan lumpur. Sekarang mari kita berdoa, kita bersyukur bagaimana Tuhan menuntun kita melewati kesusahan kita. Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih Engkau mengenal aku, tahu akan keselamatanmu, dan mengenal akan perbuatannya ajaib yang memikat aku dan keluargaku mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Ada kalanya Engkau mengalami Engkau dan bertemu dengan Engkau di dalam kesusahan, di dalam antara hidup dan mati. Engkau menyelamatkan hidupku. Ada kalanya aku tidak bisa, tetapi pada saat aku dewasa dengan kasih-Mu, Engkau mengembalikan aku di dalam-Mu. Engkau berikan keselamatan padaku dan memberikan rumah rohani bagiku. Aku bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami dari awalnya tidak layak. Kami setiap orang berdosa, tetapi lewat anugerah-Mu Engkau menyelamatkan kami. Bahkan keselamatan ini lebih lagi Engkau teruskan kepada keluarga kami, orang rumah kami. Di dalam kesusahan Engkau mengangkat kami dengan tangan-Mu untuk menyelamatkan kami. Kita merenungkan bagaimana Allah menyelamatkanmu, dan juga setelah kamu mendapatkan keselamatan, seberapa besar kerinduanmu kepada Tuhan. Seperti terima kasih, seberapa banyak menyembuhkan Tuhan. Aku sangat merindukan pada waktu di bait doa, berdoa, kita saling berbagi. Kalau kamu sekarang merasa kurang merindukan, kita berdoa agar Tuhan memberikan kita kerinduan kepadanya.
Iya, papa, 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 Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Engkau menyelamatkan aku di dalam kesusahan, di dalam kesesakan. Engkau melindungi aku. Terima kasih atas keselamatanmu, terima kasih atas kasih-Mu. Pada saat aku awal mengita Roh Kudus setiap pagi, aku duduk di pinggir tempat tidur dengan lagu pujian. Yang pertama aku lakukan mendekat kepada Engkau. Dan perasaan itu dan pengalaman itu sangatlah manis. Dan juga Tuhan lewat seorang saudari Engkau memberitahukan Engkau berkenan. Tetapi waktu semakin mengikuti, semakin tidak ada waktu tetap untuk menanti Engkau. Dan juga di dalam kesibukan hanya memberi sedikit waktu. Ya Tuhan, berilah aku waktu agar memberikan aku hati kerinduan untuk menyalakan kembali, membangun kepada setiap pagi, agar aku bisa di bawah kaki-Mu di dalam hadirat-Mu untuk mengalami Engkau dan mendekati Engkau, merindungi Engkau. Tuhan, aku serahkan seluruh hidupku, seumur hidupku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus di waktu sering sekali semakin tahu Engkau adalah Allah yang baik. Segala hal itu yang baik darimu, dan tak itu setiap perkataan, kegiatan, setiap masalah cukup datang di hadapan, sebab aku tidak ingin kehilangan Engkau dan juga tidak ingin meninggalkan kehendak-Mu, tetapi semakin mengikuti Tuhan, kepekaan ini semakin berkurang. Tuhan, apakah Engkau setiap hari, apakah Engkau dalam hadiratku? Berilah aku semakin merindukan di dalam Engkau. Biarkan kerinduan ini timbul kembali di dalam hatiku, agar aku semakin mengikuti Engkau dan mendekat kepada Engkau.
早晨到夜晚，真爱永不绝息，亲爱主，你曾经跟随你。早晨到夜晚，总要见到告诉，是我要遵从你。从早晨到夜晚，你爱永不绝息。Yesus, kami berterima kasih di dalam hidup kami, seumur hidup kami merindu untuk mengikuti Engkau. Bukan hanya merindukan mengikuti Engkau, bahkan kami melepaskan rencana kami untuk mengikuti Engkau. Saudara semua, apakah kita juga bisa untuk sering orang-orang yang selalu membuat rencana dan rencana ini tidak bisa termasuk Tuhan? Kamu hidup di dalam rencana-rencanamu. Bahkan di dalam aku banyak bingkai-bingkai, dan bingkai-bingkai ini sangatlah kuat. Bahkan pemimpin ketua sel memberitahu saya sulit untuk mengubah keputusan saya, sulit untuk mengubah rancangan yang ada di dalam hatiku. Seperti dikatakan di dalam ayat, awan berangkat, orang Israel ikut berangkat, dan awan berhenti, orang Israel berhenti berkemah di situ. Saudara semua, mari kita bersama berdoa. Kalau rasa aman kita didirikan dalam rencana kita, kita punya rencana, itu hal yang baik, tetapi kita harus mengikuti langkah Tuhan. Dan juga kita harus mengikuti langkah-langkah Tuhan. Kita harus melepaskan rancangan rencana kita. Hari ini kita bisa berdoa, kalau rancanganmu itu membuat kamu rasa aman, sesungguhnya Allah lah keamananmu. Rancangan Tuhan lebih indah dari rancanganmu. Dan kita berdoa pada Tuhan untuk melepaskan dari bingkai-bingkai hidup kita dan rencana-rancangan dalam hidup kita, sehingga kita sulit untuk mengikuti Tuhan. Mari kita berdoa. Ambil semua bingkai-bingkai yang ada di dalam hidup kita, agar kita melihat Allah menyertai kita. Buanglah semua, ambil semua rancangan-rencana ini. Jangan sampai rancangan-rancangan kita menuntun kita yang menjadikan aman bagi kita. Tetapi hari ini aku serahkan imanku. Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Allahku, Engkaulah yang berkuasa di dalam hidupku. Allah, Engkaulah yang mengokohkan hidupku, bukan rancangan-rancangan atau agenda ini. Dan rancangan ini tidak bisa melindungi, tetapi Engkau yang melindungi aku, dan Engkau yang tahu hidup, kapan aku untuk menanti, kapan untuk berjalan, kapan untuk menerima berkat yang Kau berikan kepadaku, dan Engkaulah yang membuka jalan bagiku. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudari kami pada waktu mereka kecil. Ayah dan ibu mereka sangatlah tegas dan banyak peraturan, banyak bingkai, sehingga menjadikan kebiasaan mereka di dalam bingkai-bingkai hidup ini. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Engkaulah menjadi Tuhan di dalam hidup saudara-saudari kami.
bukan lagi ayah ibu, bukan lagi guru-guru, tetapi Engkaulah Tuhan di dalam hidup mereka. Mohon Engkau ada di dalam mereka, dan Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara-saudari kami untuk membuang semua bingkai yang diberikan dari pemimpin, terlebih lagi yang membawa amarah atau yang memalukan. Bingkai-bingkai ini Tuhan Engkau buang. Dengan awan-Mu Engkau menutupi mereka, melindungi mereka. Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Engkau mempersembahkan anak-Mu yang tunggal untuk menebuskan kami. Sama dengan darah domba yang diusapkan di pintu-pintu kami. Tuhan, Engkau yang menyelamatkan kami dari pembantaian malaikat maut. Sungguh besar anugerah-Mu, sehingga kami percaya kepada Engkau sampai kami mengikuti Engkau, Tuhan, dengan awan-Mu. Engkau menggantikan semua bingkai-bingkai yang diberikan dari ayah dan ibu kami, guru-guru kami, pemimpin kami. Semua rantai-rantai yang mengikat tangan kaki kami diputuskan. Bahkan dari masyarakat, orang Asia, orang Cina, semua bingkai-bingkai ini, ikatan rantai ini putus dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami hanya untuk mengikuti Engkau, sehingga kami hanya untuk melayani Engkau, menyembah Engkau. Tuhan, kami menyembah Engkau dan berterima kasih kepadamu. Syarab, haleluya. Di dalam kasih, katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami mau mengikuti Engkau. Tuhan, aku persembahkan hidupku untuk-Mu dengan kesucian hati hanya untuk menyembah Engkau. Biarlah kehendak-Mu terjadi di dalam hidupku. Mohon Roh Kudus memperbaharui dan berkuasa di dalam hidupku, yang berkuasa seumur hidupku. Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami kepada Engkau, sebab hidup kami awalnya juga dari Engkau. Engkau menuntun 611 dan menyertai kami. Saudara semua tahukah kalian arus yang dan tuntunan Allah dalam 611? Sekarang saya dengan gembira beritahukan kalian, yaitu dengan berdoa. Ya, berdoa. Allah, kita tahu
doa kita bersama Allah mendengar. Di dalam menghadapi serangan, gereja memilih untuk diam, sebab tidak ingin banyak lagi yang disakiti dan saling peperangan dalam mulut, dan juga kita haruslah berkata apa yang adanya. Tuhan menjadi pembela kita. Tetapi kita melihat banyak orang tidak tahu perkara keadaan demikian, mulai mundur, mulai tidak merindukan, bahkan meninggalkan gereja. Itu membuat saya sangatlah merasa sedih, sangat sakit. Dan jadi kita harus bangkit untuk bersama berperang. Ini bukan perang antar sesama, tetapi peperangan dalam kuasa gelap. Terlebih dahulu kita berdoa untuk Pastor Joshua, sebab pulang dari Afrika, pas dia juga lagi flu dari berangkat ke Afrika, sampai sekarang juga belum. Dengan membawa flu, dia di Afrika juga harus berkhotbah di Dubai, berbagai tempat di Afrika. Di kuasa roh gelap ini, maka kekuatan akan lemah, tubuh juga akan lemah, dan juga rohani juga lemah. Sering-sering di situ mimpi buruk. Kita berdoa untuk Pastor Joshua. Kita berdoa setiap hari juga. Kita juga bisa berdoa untuk ketua sel kita, pemimpin kita, dan Pastor Joshua. Mari kita berdoa untuk Pastor Joshua. Kita berdoa untuk Pastor Joshua di kuasa gelap, kuasa roh. Kita tebuskan, kita terobos si kuasa ini. Tuhan, Engkau melindungi hamba-Mu, Engkau lindungi hamba-Mu. Tuhan, seluruhnya tubuhnya Engkau melihat semuanya, kata semua suaranya, tenggorokannya, pita suaranya. Tuhan, Engkau sucikan, bahkan Engkau lindungi. Haleluya. Tuhan, kami berdoa kepada Engkau, termasuk pikiran dari Pastor Joshua, sebab Engkaulah yang Pastor Joshua dengan Engkau berkait menjadi satu. Semua kuasa gelap yang datang dari kuasa gelap, baik itu Afrika, Rwanda, dari Dubai, semua kuasa gelap ini dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasi semuanya ini diputuskan. Segala kematian, segala kuasa kegelapan, suara suku sihir, semua itu dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pastor Joshua. Kami bersama berdoa, Yesus, darah Yesus mengusap Pastor Joshua dan juga Simo, dan Engkau menyertai dia. Tuhan, Engkau lihat kami mengangkat tangan untuk berdoa Pastor Joshua. Dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan, kami berdoa sebab Allah kami mendengar doa-doa kami. Tuhan, Engkau menuntun kami untuk masuk di dalam mendoa, sehingga masuk di dalam arus-Mu. Tuhan, kami tahu bukan karena kesalehan, bukan karena kesanggupan kami, tetapi Engkaulah kami doa, dan Engkau menolong kami untuk berdoa. Tuhan, agar kami masuk dalam kelompok, dalam domba-domba-Mu, agar domba-domba-Mu tidak ditelan dan juga tidak diinjak-injak. Tuhan, kami bersandar kepada Engkau, kami percaya kepada Engkau, kami percaya kepada Engkau. Tuhan, kami perlu akan Engkau, gereja perlu akan Engkau. Tuhan, Engkau menyertai kami, urapilah kami. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, mari kita terima berkat. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari kami semua. Tuhan, mereka juga merindu mengikut
kelompok yang merindu mengikuti Engkau. Keselamatanmu melingkupi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dikasihkan di mana tempat mereka tinggal, di situ ada damai, di situ ada mujizat, sebab Allah menyertai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Amin. Kita berikan tepuk tangan kita pada Tuhan Yesus. Kita renung pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.